6 hari berlalu, kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tidak kunjung padam. Kebakaran justru kian meluas ke semua zona di TPA Sarimukti. Berawal dari api yang membara di gunungan sampah di zona 4 pada Sabtu pekan lalu, yang terus merembet ke zona 3, zona 2, dan yang terbaru di zona 1 TPA Sarimukti. Lantas apa saja usaha yang sudah dilakukan untuk memadamkan api di sana? Kita akan bahas bersama Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengki Kurniawan. Mas Hengki, selamat sore. Selamat sore, Mas Reza. Iya, tadi sudah memantau di sana bagaimana kondisi di sana dan penanganan TPA Sarimukti sejauh ini sudah seperti apa? Ya, pertama asap masih terus masih terus pekat ya. Jarak pandang 100 meter itu sudah tidak terlihat gitu. Nah, kami pemerintah daerah beserta juga ada 5 kabupaten kota yang membantu kami terus berupaya. Tapi memang sampai tadi sore saya meninjau ke sana, api juga masih belum padam. Karena mungkin di tumpukan sampah itu di bawahnya ada gas metan yang mungkin terus menyulut gitu. Jadi kendalanya juga cuaca yang hari ini masih ekstrim, masih panas. Jadi mungkin air yang kita semprotkan, kemudian cepat mengering, ditambah angin juga masih kencang, jadi masih terus menyala apinya. Hmm. Gitu, Mas Reza. Oke, bahkan kemarin juga sudah dicoba usaha menyuntikkan sudah lebih air, dari, begitu ya? Baik. Iya, dari awal kejadian kita sudah mitigasi, mulai dari masyarakatnya kita ungsikan, kemudian aktivitas di sekitar TPA kita hentikan, dan damkar itu per hari ini sudah lebih dari 30 standby bolak-balik di sana. Tapi karena memang itu tadi, mungkin tumpukan sampahnya, cuacanya, anginnya juga ini merupakan unsur yang terus membuat api menyala, ya ini agak-agak susah gitu. Makanya berbagai upaya terus kita lakukan, kita komunikasikan. Kita sudah komunikasi dengan BNPB, saya dapat kabar mudah-mudahan besok helikopter dengan bom air dari udara itu bisa diterbangkan ke sini. Karena memang kendalanya helikopternya saya dengar posisinya kan tidak di Jakarta, masih di daerah mana gitu. Yang mudah-mudahan besok bisa segera datang ke TPA Sarimukti gitu. Baik, baik. Tadi informasi yang kami dapatkan dari tim kami yang di lapangan juga tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi dari pihak kepolisian juga membantu untuk memadamkan api di sana, begitu ya? Ya, semua pihak kita libatkan, Mas. Jadi Forkopimda, TNI Polri, kemudian juga kabupaten kota lain kita juga minta bantuannya untuk menurunkan damkar, kemudian juga relawan-relawan termasuk OPD di dinas kita kerahkan di sana. Hari ini kita mulai supply untuk kebutuhan dapur umum, logistik untuk perutnya harus betul-betul terjaga, jangan sampai petugas di sana juga nanti malah kelaparan atau mengalami kesehatannya kurang baik. Jadi dinkes kita siagakan, dapur umum kita siagakan, terus juga penambahan ambulan termasuk juga sapras gitu ya. Hari ini kendalanya juga selang damkar itu kan tidak panjang gitu. Maksudnya ini butuh yang lebih panjang lagi karena mobil damkar sendiri kalau agak ditempatkan di dekat api juga agak berbahaya. Khawatirnya tumpukan sampah ini kan bisa meledak. Jadi memang jarak antara mobil dan tempat kebakaran memang cukup jauh sehingga diperlukan selang yang cukup panjang. Nah, kami sudah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan ini dan secara berangsur-angsur kita siapkan, kita penuhi gitu. Baik, Pak Hengki, ini kan tadi Anda juga katakan kebakaran ini tidak hanya berbahaya bagi masyarakat sekitar terutama begitu ya. Bahkan sampai sekolah juga kami dapat kabar bahwa sudah ditutup karena dampaknya luar biasa. Apa usaha yang dilakukan agar dampak terhadap warga sekitar ini tidak terlalu parah? Mengingat memang ini sudah memasuki hari ke-6 sejak Sabtu pekan lalu begitu. Ya, kita terus melakukan upaya-upaya preventif ya. Mulai dari sekolah kita liburkan, kemudian juga kita edukasi masyarakat, misalnya di musim kemarau ini potensi kebakarannya kan cukup besar. Sehingga masyarakat juga misalnya kita himbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Tapi memang sebenarnya kalau saya merasakan ya 2 kilometer dari tempat kejadian sebenarnya belum, kalau kita hirup belum terasa bau asapnya. Karena mungkin wilayah di sana juga cukup luas, terus ya
agak lumayan rindang begitu ya, banyak pohon. Mungkin itu yang juga mempengaruhi bahwa asap itu belum kemana-mana. Artinya baru satu desa saja di kecamatan itu. Bahkan 2 kilometer dari situ masih tidak begitu terasa. Tapi kami sudah melakukan upaya-upaya dengan meliburkan sekolah. Bahkan kami juga ingin mengkaji secara keseluruhan Bandung Barat ini memberlakukan WFH, karena saya memonitor dari BMKG juga kondisi kualitas udara kita juga kurang baik gitu. Oke, anak-anak sekolahnya diliburkan, tapi kan mereka juga punya hak untuk belajar. Apakah tidak lebih baik untuk memindahkan ke sistem online seperti dahulu, atau memang hanya meliburkan saja karena ini mendekati akhir pekan begitu? Ya, berbagai upaya kita lakukan, Mas. Jadi kita lihat seberapa lama ya kebakaran ini. Tapi kalau terlalu lama juga nanti kita akan persiapkan belajar online seperti dulu pada saat pandemi COVID. Dan kita untuk perangkat dan lain sebagainya kita sudah siap, karena kita punya pengalaman pada saat COVID beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Baik, kita harapkan justru jangan sampai terlalu lama, karena ini cukup berbahaya bagi semua pihak begitu ya. Anak-anak juga punya hak untuk bersekolah, dan Iya, juga mereka punya hak untuk menghirup udara yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah berbincang iya. bersama Jadi kami mohon sore. doanya, Ya, amin. mohon Kita doanya Mas pasti Reza, support. mohon doanya untuk Bandung Barat, Hmm, karena ini tidak bisa dipastikan berapa lama api ini bisa padam karena terus menyala, karena itu tadi ada gas metanya. Makanya baik. kita juga melakukan upaya-upaya lain, berdoa. Kita besok kita akan mulai sholat istisqa, sholat minta hujan di berbagai wilayah di Bandung Barat gitu. Mohon doanya untuk Baik. kejadian kebakaran di TPA Sarimukti. Baik, baik. Semoga memang segera bisa padam apinya. Terima kasih Bupati Kabupaten Bandung Amin, Barat, amin, amin. Hengki Kurniawan, sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat Hatur sore. nuhun.